Silahkan. Hafid kurang lebih 30 menit ke depan, kemudian nanti ada tanya jawab dan diakhiri dengan doa oleh beliau. Singkat saja, malah kita buka acara ngaji kitab pada malam hari ini dengan sama-sama bacaan suratul Fatihah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Afin kami persilakan. Tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pendengar dan penonton dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba yang menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa. Dan sampailah kita di makalah
yang ke-24, kelanjutan makna zuhud yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana pada pelajaran dan makalah yang lalu beliau Abdullah ibnu Abbas memberikan terminologi zuhud itu dengan 3 huruf, zai, ha, dal. Zai itu zadul ma'ad, bekal akhirat. Haknya adalah al-huda atau petunjuk. Dalnya itu dawam atau langgeng, istiqomah. Di makalah berikutnya Abdullah ibnu Abbas memberikan terminologi tentang zuhud dalam sudut pandang yang lain, tentang kehidupan dunia. Kalau kemarin tentang kehidupan akhirat, ini kehidupan dunia. Jadi ada zuhud dalam aspek akhirat, ada zuhud dalam aspek dunia. Kemarin sudah sedikit kita baca, tapi kita dalami sekarang karena penting Bapak Ibu. Urip niku sing penting zuhud, insyaallah atine tenang. Sing marai gak tenang lah kakean karep nih lho Pak. Nun kakean karep. Ono maneh sing gak tenang kakean macem. Enten malih sing gak tenangan maneh kakean pola. Selama kita ini hidup apa adanya, insya Allah tenang hati kita Pak. Yang ngurip ini sak dermo ngenteni kan, kita kan sepakat kemarin. Kalau kita bekerja nunggu apa Pak? Nunggu sholat. Kita hidup nunggu apa? Nunggu mati. Ngaji ini nunggu apa? Ya nunggu isya. Selesai sudah. Nanti habis isya pulang nunggu apa? Nunggu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wassalasun, utawi maqalah yang nomor 24. Saya kapan itu ngaji bahasa Jawa tapi diprotes sama pendengar. Pendengarnya dari Batak Pak. Jadi campur-campur. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kelanjutan kemarin Pak ya. Fi maudhi'in akhara, dalam bab yang lain, dalam ulasan yang lain. Apa ulasannya? Az-zuhdu salasatu ahrufin. Az-zuhdu adapun zuhud itu salah satu ahrufin, terdiri dari 3 huruf. Sepakat ya? Za, ha, dal. Pelajaran yang lalu za-nya zadul ma'ad, bekal akhirat. Haknya al-huda, petunjuk. Dalnya dawam, istiqomah. Ini dalam sudut pandang yang berbeda. Az-zai, za yang pertama artinya tarkuz zinah, meninggalkan perhiasan. Kalau sekarang meninggalkan apa Pak, hidup yang mewah, meninggalkan glamor. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, dia ini sebenarnya bisa beli baju yang harganya 2 juta itu bisa, tapi dia belikan baju yang harganya 500.000, sisanya sedekah. Ini namanya tarkuz zina. Alhamdulillah kula yai kula niki menghilangkan gemerlap dunia. Anjir gak duwe duit sampean. Ini beda urusannya, beda Pak. Kalau memang kita ini gak punya uang ya bukan tarkuz zina. Ini kan khusus yang Anda mampu membeli barang yang mahal, tapi Anda tidak lakukan itu, biasa-biasa saja. Sisanya untuk sedekah. Saya kapan itu diajak kawan
jalan-jalan ke salah satu mall di Surabaya. Saya sama istri, beliau sama istrinya. Ini pengusaha, Pak. Saya habis ditraktir makan, terus Pak Yai mohon izin saya mau beli arloji. Ya termasuk ini dikasih, Pak, tapi yang murah. Sing larang dek sing duwe-duwe. Nanti Pak Yai saya belikan. Nah, ada 2 counter. Ini yang ori. Mereknya yang mohon maaf saya sebut ya, Pak, ada Rolex segala macam. Kalau ini kalau merek gak jelas iki. Nanti Pak Yai counter sebelah sana ya, boleh milih. Boleh milih itu harga maksimal 1.500.000, Pak. Boleh milih. Beliau ini maaf bandrolnya berapa? 500 juta. Itu bukan yang paling mahal itu. Ada lagi yang 2M. Arloji. Karena gitu kok apa sampai bayar kos-kosan itu sampai mati sama ini. Insya Allah. Saya sampai ya sudah memang duit nganggur. Katanya kalau punya uang itu nggak ada nomor serinya. Ya sudah, ini kira-kira 1.200.000. Ya sudah, tapi kan dikasih, Pak saya. Ini wis wapi, Pak, gaya-gayaan iso gitu. Padahal angkanya ya sama loh, Pak. Saya kan lihat, Pak mana Pak arloji yang 500 juta itu adalah podo. Ya ono angka rolasi, ya ono angka limoi. Tapi kiriku angkanya akeh ngono lho, Pak. Karena tatakannya ini terbuat dari permata mungkin, kira-kira begitu. Allah. Yaitu yang saya maksud tarkuz zina. Ini kalau saya berpikir ya Pak, duit 500 juta wis lah salalang-larangi arloji niku Pak 10 juta ku sewapi jare aku lho ya. Oh niki mau 1.200.000 wapi. Sampean biasa lah sing 250. Nek iku ben minggu ganti baterai iku. Ya cok nemen-nemen lah Pak, masih yang murah Pak. Cek awet kata nama. Jadi bukan karena kemewahannya, tapi karena keawetannya gitu loh. Jadi ada fungsi di sana. Sudahlah 100 juta saja dibelikan arloji. Yang 400 bangun masjid musola iku bantuin. Saya penyindir Pak. Mboten Pak. Pengen bangun masjid atau apa? Oh sudah saya sudah nyumbang masjid. Makanya saya mau beli ini kan karena saya sudah nyumbang. Sudah. Dan istrinya itu ngajak istri saya sama beli tas. Jadi saya cerita juga. Aku mau obat dijak melaku sampai mom itu, nyeloknya mom. Soge kan mom, nek melarat mak. Beli tas itu Bapak Ibu, ya Allah. Harganya itu 350 juta tas. Padahal bojoku kula iku 50.000 iku seneng wisan. Ya maaf ini gambaran-gambaran bahwa ada orang, loh nggak salah Pak, duit-duit dewe kok, dia kerja untuk itu, dia bos, nggak salah. Tapi dia jauh dari zuhud. Orang yang zuhud ini apa sih Pak tujuannya Pak? Ketenangan. Makanya dia ini sering curhat saya, hampir setiap minggu itu minta ketemu. Napa curhat? Kulo enten masalah Ustaz, enten masalah Yai, enten masalah. Nek tuku arloji ambek tas koyo ngono ae, sik ono ae masalahe. Dan saya yakin masalahnya lebih besar, lebih berat daripada masalah sampean iki. Kulo kan ngomong, Pak, seneng duwe-duwe akeh iku. Tapi ketika uang datang ini banyak, pasti masalahnya lebih banyak. Wis tak jujur-jujuran nih. Lorone aneh-aneh Pak. Kan gitu, orang kaya itu kan sakitnya macam-macam. Istilahnya ono liver, kolesterol, diabetes. Nek uang melarat, gak ono penyakit Pak.
sekali loro mati wong iki. Cepet berangkat. Lorone paling adem panas, meriang, ya kan? Ndas ngeluh. Dan tidak terdeteksi penyakitnya, Pak. Ya apa gak terdeteksi, wong gak nang lab gak duwe-duwe. Sudah. Narkozina. Saya bersyukur kepada Allah. Ya Pak ya, maaf saya cerita. Bahwa apa yang melekat dalam diri saya ini dikasih hadiah semua. Jadi 99 barang saya di rumah, baju, sandal, sarung. Ngapunten, terima kasih yang ngasih kacamata ini, nonton Pak orangnya Pak. Ini penonton setia Al-Akbar TV, Madu TV yang ngasih kacamata ini. Karena yang dulu kan hilang, dikasih. Beliau ini juga jualan kacamata, semoga barokah ya. Yang jualan yang ngasih hadiah saya ini. Karena dia kalau saya ngaji, otomatis dia dapat pahala gitu. Mulane sampean ayo, engke ya aku lah oleh ganjaran akeh. Gak, ojo dipikir iki guyon, iki serius lho ya. Ya. Nggak pernah beli Pak, nggak pernah beli. Alhamdulillah. Jadi saya nggak punya keinginan untuk A, untuk B. Tapi kalau istri, kalau anak-anak memang beli. Saya nggak pernah. Ini serban juga dikasih orang, kopiah dikasih orang. Ini jubah kemarin baru beli waktu umroh Pak, itu pun dibayari orang. Alasannya, monggo Yai, saya minta antar beli jubah. Oh mari Pak, saya antar Pak. Setelah dia bayar, monggo jenengan milih. Boten sampun, monggo ta. Boten. Akhirnya dibelikan ini Pak. Ini harganya juga cuma 150 real saja. Itu dibayari beliau. Kalau enggak beli saya. Sama kadang-kadang dulu itu kan saya itu ya namanya di kampung Bapak Ibu, tradisi tahlilan atau meninggal kan saya pikir tradisi kampung biasa kan. Makanya istri saya nggak pernah masak Pak. Ada orang mati lagi makan lagi, orang mati makan lagi. Makanya doanya itu kalau sudah lama nggak ada orang mati, ya Allah kapan tetangga mati ini. Kai lorek ngono iku. Apa intinya Pak? Sudah. Jenengan mampu beli mahal, tahan Pak, menahan untuk tidak glamour berlebih-lebihan dalam barang itu bagian dari zuhud. Yang pertama. Wal ha'u dan huruf ha. Artinya apa? Tarkul hawa. Meninggalkan keinginan, hawa nafsu. Yang dimaksud apa? Mahbubatin nafs. Sesuatu yang dicintai oleh jiwa, apapun itu. Bapak Ibu, biasanya urusan dunia ini selalu ada pada 3. Apa itu Pak? Urusan perut, maaf, urusan pakaian, ya, urusan kemaluan Pak, biasanya Pak. 3 itu. Pokoknya bagaimana hidupnya nyaman. Jadi apa yang dicintai umumnya manusia itu dia menghindari. Dia menghindari. Misalkan dia mampu untuk makan lezat, makan enak, tapi dia lebih memilih sederhana. Ini kan lagi banyak tren-tren orang kesukaan-kesukaan itu Bapak Ibu. Kemarin saya ini ditelepon sama kawan Pak, Jakarta. Jadi beliau ini sama keluarganya mau nonton konser Korea, artis Korea. Dan beli tiket VIP. Kan ada tiket itu biasa, ada VIP. VIP itu 25 juta.
tiketnya itu. Kalau yang biasa 5 juta, ada yang premium 10 juta, yang 15 juta sesuai dengan tempat duduknya. Dia itu 25 juta. Dia, istrinya, anaknya 1. Nah, ternyata anaknya ini ada acara mendadak sehingga tidak bisa. Telepon saya, Pak. Pak Yai, ini ada konser bagus. Wis mbuh. Duwe jamaah kaya ngene modele. Kiai kok ndelok konser iku ya apa rek aku ngene. Tapi ya sudah, mereka kan mana ini Pak, sayang Pak, kita sudah beli 3 tiket ini, harga satu itu 25 juta VIP. Tapi anak saya tidak bisa ke Singapura. Mau ya Pak? Iya, kalau mau saya siapkan tiket Surabaya Jakarta PP. Dan tiketnya ini sudah 25 juta. Nah saat ini kula ndelok ngoten yo pantes apa? Apa gak iso dicairno mentane ta? Ya Allah, aku ingin emane rek. Menghambur-hamburkan uang. Maaf Pak, termasuk begini kesenangan itu Pak. Maaf, ada musim bola, bal-balan. Kalau Liga Eropa atau liga yang daerah sana, otomatis di sini tuh mainnya mesti malam, jam 1, jam 2. Itu yang gibol, gila bola Pak, dibelani temenan. Kesenangan itu ditahan. Coba. Tapi kan nggak berpikir sampai ke sana. Pokoknya aku seneng isok delok bal-balan, isok sorak-sorak, bahkan sebagian itu diriwangi sampai tombokan pisan, diundi pisan, diriwangi geger sampai bojone, gak apa-apa, pokoknya aku nobar. Wis jelas gak tahajud Pak, wong nobar iku Pak, ono anobar. Marilah kita nobar jam 1. Setelah bal-balan kita akan tahajud bersama. Tahajud model apa mari nobar. Itu kan sesuatu yang dicintai, disukai, tapi ditahan. Ayo Mas nobar Mas, gak wis. Aku nang omahe, meneh soalnya akeh penggawean aku. Padahal atine suweneng Pak, kepingin Pak, tapi dia tahan. Ada yang ngajak begini, ada yang ngajak begini, dia tahan. Jadi menahan keinginan terhadap sesuatu aktivitas yang dicintai, itu namanya tarkul hawa. Terus waddal, dan dalnya ini adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Ini bukan meninggalkan dunia itu mati, bukan Pak. Bagaimana maksudnya? Apa saja yang termasuk dunia yang seharusnya harus ditinggalkan. Nek kura bahasane ngeten, wis gak usah ngomong ditinggalkan ae, jaga jarak. Jaga jarak terhadap dunia. Apa saja itu? Min sana'il khalqi, dari pujian manusia. Orang lumrahnya senang dipuji Pak, tapi dia menghindar dari itu. Dia menghindar dari itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalaulah ada kamera seperti ini, demi Allah saya tidak ingin viral Pak. Ini karena kebutuhan syiarnya masjid saja. Selebihnya urusan masing-masing. Kulo disoting ya ngaji, gak disoting ya tetep ngaji. Buktinya nang lidah ya gak disoting ya ngaji ya. Tapi ini kebetulan syiar dan bukan dari saya. Bukan dari saya. Kalau ada penceramah mubalek kemudian dia bikin tim untuk selalu mengambil gambarnya, mengekspos kemudian diviralkan, silahkan. Dan itu enggak salah selama niatnya benar. Tapi bagi saya Pak, itu akan menumbuhkan pujian-pujian. Ini loh, ini urusannya zuhud ini loh. Ada ulama besar Bapak Ibu yang dekat dengan Allah, alim, tapi tidak punya jamaah. Jamaahnya sedikit Pak, paling wong 10, 20. Wong adik tuwek-tuwek ngono iku. Ngapunten Pak saya nggih. Ini masih muda beliau ini Pak. Terus ada orang itu yang biasa-biasa saja, tapi karena dia punya
tim yang luar biasa, namanya buzzer sama influencer itu, sehingga yang biasa itu menjadi viral. Bukankah Rasul pernah mengajarkan kepada kita tentang seseorang yang tidak pernah dikenal di bumi tapi terkenal di langit? Ada orang yang terkenal di bumi tapi tidak satupun malaikat yang kenal sama dia. Memang ada yang viral di bumi, ada yang viral di langit. Tapi ono maneh wong Pak nang donya gak viral, nang langit blas kan ono sing kenal blas, wis mbo sapa iku wis. Coba. Masalahnya begini Bapak Ibu, nek panjenengan iso noto hati gak apa-apa Pak. Dipuji orang, dipuja orang, dielu-elukan orang. Yang namanya buzzer, influencer itu kan selalu menampilkan yang baik. Misalkan ya, misal Pak ya, saya ini kemudian membentuk tim sampean yang buzzer, angger nyoting saya dikai komentar. Betapa tampannya Kiai Muzaki itu ditulis, padahal sampean sing gawe kudu aku. Betapa alimnya Kiai Muzaki. Waduh. Engko nek ana wong sing salaman-salaman sederhana-sederhana kok dikomentari maneh, betapa penyayangnya Kiai Muzaki itu. Dikomentari itu. Dan itu semua settingan kan? Boleh, tapi dalam ranah zuhud, semakin hari semakin jauh dari zuhud kita. Jadi hidup ini pilihan, monggo. Kepengin viral, terkenal, dipuji orang, berat Pak. Dielem wong itu berat Pak. Makanya ada ulama mengatakan setiap orang dipuji orang itu imannya turun satu strip, seret. Dipuji lagi seret. Wah, gak ada uang, jenengan tambah ganteng nggih. Iman sampean mudhun didik. Ana omane tambah ganteng sampean iki, mudhun maneh, Pak. Terakhir, ojo ngelem aku lho ya. Sapa sing ngelem kon niku? GR kon niku. Saya ngomong begini ini bukan berarti sampean kudu hidup di alam hutan belantara ngono, Pak. Kalau tak hijrah yai teng hutan belantara apa akan terhindar dari pujian-pujian manusia. Saya terhindar dari pujian manusia, dimplok macan sampean. Maksud saya begini Bapak, jangan ada pergerakan-pergerakan yang kita sengaja, kita niatkan, kita setting yang tujuannya bakal saya akan dipuji orang. Jangan. Nek panjenengan alami Pak. Kita punya anak misalkan, memang anaknya cerdas, ikut kontes, musabaqah, lomba-lomba, olimpiade, menangan hari ini. Itu kan alami kan, tidak settingan. Sebentar lagi ini kan banyak orang settingan itu Pak. Sopo? Caleg. Ya banyak. Jadi orang itu yang asalnya gak api tadi api. Dengan segala rekayasa dia sewa konsultan macam-macam ya apa carane, mulai dari menampilkan baliho saya juga ada Pak di videotronnya Al Akbar, tapi kan nggak saya nggak pernah nelpon Ustadz Gana pengurus ini, Ustadz tolong itu video saya tampilkan di videotron, nggak pernah demi Allah Pak. Tapi kalau kemudian wajah saya di videotron sana ada, yaitu kepentingan syiar. Itu yang saya maksud, ada niat orang kepingin dipuji. Nek panjenengan itu harokahnya, pergerakannya alami, gak apa-apa. Yang penting dijaga hatinya. Kan begini Pak, jadi seperti kami dulu ada program-program televisi seperti ini kan diminta, Pak Yai saya minta programnya, mereka yang minta. Tapi ada sebagian orang itu bukan minta, dia blocking Pak, blocking acara di TV 1 jam prime time itu ya, yang banyak penontonnya, dia bayar 100 juta 200 juta demi untuk mendongkrak namanya, menviralkan dirinya. Ada. Nah kalau kita alami ya sudah silahkan.
Itu yang saya maksud. Kita hindari potensi-potensi orang itu memuji kita. Wa minat tana'um, dan berbagai macam fasilitas, wat tawassu, berbagai macam kemudahan-kemudahan. Insyaallah. Bapak Ibu, kalau panjenengan menjadi pejabat misalkan Pak ya, katanya orang, kenapa sih orang itu rebutan jadi presiden, wakil presiden misalnya. Salah satunya karena kan ada tana'um dan tawassuk namanya. Apa tana'um itu Pak? Tanya, berapa gaji presiden Indonesia? Enggak sampai 100 juta konon gajinya, tapi makannya dijamin negara, mobilnya dijamin negara, rumahnya dijamin negara. Nek riwari mrono Pak pesawate dibayari negara. Siji ambek awak-awakan iki. Ya, oma yo biayai dhewe, ana supire yo bayari supir, ana pembantu yo bayari pembantu. Jadi kira-kira kalau gaji presiden itu 100 juta, tapi kebutuhan presiden per bulannya itu bisa jadi 10 miliar. Itu yang ditanggung negara, itu yang orang kenapa kepingin jadi presiden. Katanya kalau kunjungan itu Bapak Ibu, pas pampresnya itu 20 orang, tapi pengawalnya itu 100 orang. Ada yang mengatakan setiap kali kunjungan presiden itu negara harus mengeluarkan minimal 5M, minimal sekali kunjungan. Mulai jadi penyisiran, mulai jadi pesawat pribadi, kendaraan, helikopter, macam-macam. Itu namanya tana'um tawassuk, sesuatu yang menjadikan dia mudah dan sesuatu yang menjadikan dia nikmat. Kalau ada kunjungan ke daerah, ada makanan favorit di sana, mesti mampir nang warung itu Pak. Ayo, apa bayar dewe? Yo gak. Ana soto daging ngono. Presiden mampir, gak kira bayar dewe, bayar negara, siji ambek awak-awakan. Ya bayar dewe awak-awakan. Sapa kon bayari wong itu namanya tana'um tawassuk. Mobil ae dibuka lawangi. Kadang-kadang kalau turun aja sepatunya jangan sampai kena jembrotan. Itu namanya tana'um tawassuk, fasilitas yang membuat kita senang dan membuat hidup kita mudah. Seneng Pak, seneng. Kabeh wong seneng kaya ngono, tapi dia jauh dari zuhud. Jauh dari zuhud. Ayo, sampean ngono gak apa-apa Pak. Ya. Tapi jauh dari zuhud. Mobil njaluk apa keturutan. Jasnya itu Pak, saya pernah tanya, jasnya yang dipakai itu 50 juta. Ya gak tuku dhewe, ana sing jahitno dhewe, ana sing biayai dhewe. Nek awak-awakan gawe jas, gawe nikahan iku ya jahit dhewe Pak. Ngawur ae sampean iku. Lah sapa kate jahitno sampean? Wong sampean ketua RT ae. Ya mohon maaf ya Pak ya. Kabeh wong kepingin Pak, tapi agama menganjurkan kita menghindari itu. Menghindari itu. Tapi banyak pemimpin-pemimpin yang zuhud itu banyak Pak. Gak kabeh terus kemalan menikmati fasilitas, tidak. Banyak pemimpin yang zuhud itu banyak. Dan kita doakan pemimpin masa depan Indonesia ini, ke depan ini, mereka adalah orang-orang yang zuhud, sing gak kedonyan, lebih memikirkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Lagi berfoya-foya pemimpinnya rakyatnya kelaparan, rakyatnya sakit, rakyatnya kekurangan. Nah, kemudian fil ma'akil, di dalam urusan makanan, wal masyarib, juga dalam urusan minuman, wal malabis, dalam pakaian, wal masakin, juga dalam tempat tinggal. Biasanya kemewahan, foya-foya itu ada dalam makanan, minuman, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Bapak Ibu, ini kalau saya ambil air mineral ini Pak, ini berapa kira-kira harganya? 2.000 lah, ya. Tapi kan menyehatkan.
Kemarin saya diajak kawan saya ke kafe Pak, ke kafe. Satu gelas kopi saja Pak, itu harganya 200.000. Gak iso ngelelek kula Pak. Pinten masih 200. Sok ngoten. Gak iso mlebu. Ya Allah dadi oyo ae koyo kene larane. Monggo dipikir dhewe-dhewe. Ya, saya juga masih belajar Bapak Ibu. Semoga kita dibimbing Allah bisa mencapai tingkatan zuhud ini, ya. Amin Allahumma amin. Monggo Ustadz, kita dialog ada 10 menit mungkin. Kita manfaatkan. Ada yang bertanya dari jamaah? Baik. Ini ada Satu, dua. Sebelah sini? Dua dulu Ustaz. Baik, dua dulu. Assalamualaikum. Mohon maaf Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zuhud ini kan ada kaitannya dengan warok dan qanaah. Apa ini pada tataran Yai? Jadi ada dosa sirik, ada dosa sirik, ada dosa besar, kemudian ada dosa kecil. Nah ini zuhud ini pada tataran bagaimana kita mengendalikan pada dosa ini. Apa di dosa siriknya, apa di kecilnya? Mohon maaf, terima kasih. Baik. Jadi mungkin kita pernah mendengar ada namanya etika. Pertama ada istilah apa Bu? Pak. Pertama adalah akidah. Akidah itu tentang keimanan tadi ya, termasuk syirik apa segala macam. Syariah tentang praktek hukum seperti sholat, zakat, puasa. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu masuk etika Pak. Tapi di atasnya itu zuhud apa? Estetika. Jadi zuhud ini di atasnya akhlak. Makanya makomnya makom luar biasa. Kalau istilah orang bilang Bapak Ibu, ada haram, ada syubhat. Ya, kalau haram itu masuk akhlak, etika. Kalau syubhat itu masuk estetika. Orang kadang-kadang mampu meninggalkan haram, tapi tidak mampu meninggalkan syubhat. Jadi lebih halus lagi Pak. Makanya menurut saya zuhud ini menjadi klimaks dari pembangunan sifat-sifat qanaah ya tadi, termasuk sifat-sifat sabar masuk di dalamnya, syukur juga di sana. Contoh Pak, gak mungkin orang bisa zuhud kalau gak bersyukur. Itu loh. Bagaimana dia menghindari dunia kan? Ya kan? Gak mungkin orang itu zuhud kalau tidak qanaah. Makanya kalau ada istilah begini ya Bapak Ibu, kalau akhlak itu perak, zuhud itu emas. Masya Allah. Coba. Kalau orang meninggalkan yang diharamkan itu kan ya jelas bisa Pak, dan itu memang seperti itu motivasinya. Tapi ini meninggalkan kesenangan. Sementara kesenangan itu boleh. Ya, boleh. Bapak Ibu, panjenengan capek sekali misalkan dari kerja, terus sudah mau pulang ke rumah, wis karek turune tok Pak. Kan karek turu gelebak terus. Tapi panjenengan datang ke masjid ini, sholat jamaah, ngaji. Ini menurut saya bagian dari zuhud. Bagian dari zuhud. Karena itu kalau sudah kita mengamalkan semua dari akhlak-akhlak kehidupan ini, maka puncaknya itu zuhud ini. Pada akhirnya nanti nek ono opo-opo iku gak kepingin opo-opo sampean. Kan dulu pernah kita kaji tentang zuhud di awal-awal dulu. Ya Allah, saya tidak kepingin apa-apa ya Allah, saya hanya kepingin rahmatmu,
kepingin ridhomu, selesai sudah. Tapi semakin orang itu nggak kepingin dunia Pak, digerojok Allah dunia, ngerti lho Mas. Sing nguber, sing kepingin malah ado. Jadi zuhud itu anti klimaks di dalam praktek akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ngerti Pak Yahya nggih? Wallahu alam. Monggo. Silakan Pak Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kiai, saya yakin kita semua waktu kecil, waktu di SD lah ya, pasti ditanya nanti besar cita-cita mau jadi apa. Ya. Artinya sejak kecil kita sudah didoktrin untuk bisa punya target nanti setelah besar, bisa mencapai. Dan setelah menjelang dewasa ini banyak teman-teman yang dari cita-citanya itu pingin dicapai dan banyak cara dan dia pingin mencapai cita-citanya itu. Nah, apakah upaya untuk mencapai cita-cita itu bertentangan dengan tema yang kita pelajari malam ini, zuhud? Begitu Ustaz. Kiai, terima kasih. Assalamualaikum. Cita-cita dunia itu boleh Pak, boleh, bahkan harus. Doanya dunia dulu kan, Robbana atina fid dunya hasanah, baru wafil akhirati hasanah. Tapi jangan itu menjadi tujuan utama nantinya. Dia hanya sebagai instrumen, sebagai batu loncatan. Saya pengen jadi kaya raya. Anak saya itu yang kecil itu aneh juga Bapak Ibu. Jadi disuruh gurunya nulis cita-cita. Jadi semua, saya dokter, saya insinyur, ono sing presiden. Bahkan ada kawannya itu cita-cita menikah 2 kali. Anak saya tidak, gak ngerti diurui sapa anakku itu. Cita-cita husnul khotimah. Terus sama gurunya, nggak boleh, saya nggak boleh begitu, cita-cita itu dokter. Loh, aku itu kalau sering mendengar ya, semua orang yang muslim mukmin itu cita-citanya husnul khotimah. Gurunya tuh lapor sama istri saya, Bu, anaknya ini gimana Bu? Kok nulis cita-cita ayo lian dokter, presiden, apa ngono iku? Ki husnul khotimah. Bapak Ibu, merencanakan masa depan dunia yang baik itu harus Pak. Yang kemudian dipingkir dengan cita-cita itu harus. Karena doanya Rabbana atina fid dunya hasanah dulu, baru wafil akhirati hasanah. Tapi jangan mandek di dunianya. Ini yang keliru nanti. Saya ingin jadi dokter, supaya dokter itu bisa beribadah bermanfaat untuk akhirat saya, kan begitu. Batu loncatan, bukan ghoyah, bukan tujuan. Bahkan orang itu kalau tidak menginginkan dunia, maaf Bapak Ibu, dia bukan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya kepingin, tetap harus ada kepingin dunia. Contoh begini, saya ini kan selalu minta maaf. Pernahkah Rasulullah mengajarkan kepada kita minta rizki yang banyak? Itu sama dengan orang minta cita-cita jadi dokter, jadi orang kaya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Banyak doa-doa Nabi itu yang berbicara minta supaya diberikan rizki yang banyak. Bahkan Nabi minta kaya itu pernah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tapi ada belakangnya, ya Allah, kayakan aku ya Allah, karena dengan kaya itu hidupku manfaat. Berikan aku rizki yang lapang ya Allah, sukses ya Allah, agar dengan rizki yang lapang sukses itu aku bisa beribadah. Justru orang yang seperti itu baik. Makanya dikawal anak-anak kecil-kecil kita Pak, cucu-cucunya ini Pak. Kalau dia bercita-cita, saya cita-cita jadi menteri misalkan, nah kamu harus jadi menteri, supaya nanti ketika jadi menteri itu menjadi kendaraan akhiratmu. Dokter kendaraan akhiratmu, insinyur kendaraan akhiratmu. Itu jos Bapak Ibu, jos gandos itu pokoknya. Ya. Tapi jarang cita-cita jadi kiai gak ono.
Karena masa depan dunianya nggak jelas masalahnya Bapak Ibu. Itu ya Pak ya. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan, wabtaghi, menerjemahkan ayat ya, Qasas 70, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Jangan lupakan, itu tertuang dalam sebuah cita-cita. Apa cita-citamu? Dokter. Ayatnya ada, Al-Qasas 77. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hari ini Allah memberikan kita hidayah, menguatkan iman dan Islam kita, melembutkan hati kita, mencerahkan pikiran kita, dan membuka jalan semakin dekat dengan zuhud terhadap dunia. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.